Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Maurifan dengan NIM 14. Di video kali ini saya akan membahas GitHub, yaitu Git Push, Git Pull, Git Fetch, dan terakhir Git Branch. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengasih tahu cara agar GitHub website ini tersambung dengan lokal Windows kita. Yang pertama, kita membuat file baru di GitHub. Nah, ini kan sudah terbuat. Baru kita membuat folder di lokal PC kita. Nah, ini kan sudah terbuat foldernya. Terus kita akan membuat git init. Nah, setelah ini kita akan menggunakan remote dari GitHub tersebut. Caranya yaitu kita mengcopy link GitHub-nya, kemudian kita masuk, kita akan menggunakan git remote. Nah, saya ini sudah masuk ya teman-teman. Ini bisa dicek dengan git remote sharing. Nah, misalnya sudah ada tampilan begini, tandanya sudah terhubung ya. Baik, setelah kita menghubungkan antara GitHub ke lokal PC kita akan membahas git fetch. Git fetch adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dari repository remote, misalnya GitHub, ke repository lokal Anda. Namun, perintah ini tidak dapat langsung menggunakan atau menggabungkan perubahan tersebut dengan branch lokal Anda. Jadi, git fetch ini hanya bisa mereview, tapi tidak bisa merubah isi tersebut. Baik, mungkin kita akan praktek. Yang pertama, kita akan mengedit file yang kita sudah buat tadi. Kita edit isinya, kita kasih strip 1, strip 2. Nah, pas sudah kita buat dalam isinya, kita akan menggunakan git clone. Caranya kita copy link yang tadi, kita pindah ke git paste, kita menggunakan git clone. Kita paste. Nah, sini git clone ini gunanya untuk mendownload isi GitHub sana ke lokal PC kita. Kita bisa ngecek dengan, nah ini sudah masuk ya, belajar. Selanjutnya kita akan masuki foldernya. Nah, pas sudah masuk, kita akan mencoba memakai git fetch. Sebelum masuk ke git fetch, tapi kita nah, di sini sudah kelihatan ya kita tadi nulis script 1 dan script 2. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah isi GitHub-nya tadi. Dan kita akan menggunakan git fetch. Coba kita git fetch.
Sini mainnya itu branch-nya ya dari main. Kita lihat. Nah, ini sudah berhasil ya. Coba kita menggunakan Git log. Nah, ini tadi sudah update. Sekarang coba kita lihat lagi isinya. Nah, tetap sama ya, tidak ada perubahan. Berarti tuh Git fast itu cuma dapat mereview, melihat, tapi tidak bisa mengubah dalam isinya gitu. Baik, setelah kita membahas Git fetch, kita akan membahas Git pull. Git pull adalah perintah dalam Git yang berfungsi untuk mengunduh dan mengambil konten dari repositori jarak jauh, lalu memperbarui repositori lokal agar sesuai dengan konten tersebut. Jadi, Git pull ini mirip dengan Git fetch, tetapi Git fetch itu cuma mereview isinya, sedangkan Git pull ini mengupdate isi filenya. Oke, contoh kita coba buka filenya. Nah, sini kan masih ada script 1, script 2. Sedangkan di GitHub sana ada sampai script 4. Nah, gimana cara kita agar bisa ke folder lokal isi kita? Yaitu kita menggunakan git pull. Nah, setelah kita ngumpul, kita cek terlebih dahulu. Nah, sudah ya, terupdate gitu file belajarnya. Baik, setelah kita membahas git pull, kita akan membahas git push. Git push sendiri adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk mengunggah atau mengirim perubahan pada repository lokal ke repository jarak jauh atau remote repository. Dengan git push, kamu memperbarui repository remote dengan commit yang telah kamu buat di repository lokal. Jadi, git push ini mengupload dari file lokal PC kita ke GitHub website sana. Sedangkan Git pull yang tadi, mereka mengambil dari Git website-nya ke lokal PC kita, mengupdate gitu. Baik, kita langsung ke prakteknya. Yang pertama kita buka foldernya. Kemudian kita membuat teksnya, kasih index HTML. Kemudian kita masuki Git base. Itu kita buat di status. Nah, statusnya kita tadi kan membuat index HTML. Kemudian kita akan menggunakan git add. Nah, setelah kita menggunakan git add, kita akan mengcommit. Kita buat git push. Nah, setelah kita mengcommit, kita akan mengupload file tersebut ke website GitHub. Caranya kita menggunakan git push origin main. Nah, misalnya tulisannya begini, tandanya berhasil ya. Berhasil dapat ke website GitHub gitu. Kita cek, kita restart. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Jadi itulah git push. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu Git branch. Git branch sendiri adalah fitur dalam sistem version control Git yang memungkinkan kamu membuat cabang branch dari proyek utama, yaitu main atau master, untuk mengembangkan fitur baru, atau memperbaiki bug, atau mengeksperimen tanpa mengganggu kode utama. Setiap branch dapat dianggap sebagai jalur pengembangan terpisah yang memiliki salinan lengkap dari semua kode dan riwayat perubahan proyek pada branch tersebut dibuat. Jadi branch ini fungsinya untuk misalnya di branch pertama ada bug, kita bisa pindah ke branch yang kita buat baru gitu. Misalnya ada bug.
Baik, kita langsung ke prakteknya saja. Pertama kita langsung ngetik git branch. Nah, git branch yang pertama kita ini cuma ada main. Nah, gimana cara kita menambah? Nah, cara kita menambah yaitu dengan tulis nama. Nah, setelah sudah ditambah gini, gimana misalnya kita mau ngubah namanya tersebut, misalnya nama kita ada yang salah gitu. Caranya kita menggunakan git branch m nama kita menjadi Ridho Moarif. Nah, berhasil. Kita lihat. Nah, udah terubah ya. Nah, dimana misalnya kita ingin menghapus brand tersebut, yaitu kita dengan menggunakan, nah, ini berarti sudah terhapus. Nah, gimana sih cara melihat brand yang ada di GitHub website? Caranya yaitu kita menggunakan, nah, terlihat ya dari branch di website GitHub tersebut. Nah, ini kan cuma kelihatan di GitHub website. Gimana cara kita menampilkan semuanya? Yaitu kita menggunakan git branch. Nah, terlihat semua ya. Nah, jadi itu branch tuh kayak gini sudah. Nggak ada apa-apa lagi. Mungkin itu saja branch yang kita bahas. Baik, mungkin itu saja video pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada dari salah kata maupun perbuatan dari saya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.